Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya, Rudi Sugiarto, akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul Analisa Dampak Kualitas Produk dan Layanan Purnajual Kapal Perang terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Intervening Kepuasan Pelanggan. Penelitian ini dilatar belakangi fenomena yang kami perhatikan pada industri perkapalan di Indonesia, di mana pertumbuhannya sangat pesat sehingga persaingannya juga sangat ketat. Kurang lebih sekitar 250 galangan tersebar di seluruh Indonesia menurut data Kemenparin. Nah, potensi segmen untuk produk kapal perang ini sangat besar karena mengingat kebutuhannya di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, tentu membutuhkan armada kapal perang yang cukup untuk mengamankan wilayah dan kedaulatan negara. Nah, potensi yang sangat besar ini pelanggannya sebenarnya sudah teridentifikasi karena mayoritas pelanggan untuk kapal perang adalah Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Angkatan Laut. Memang ada beberapa pelanggan lain tetapi tidak signifikan seperti Bea Cukai dan Kepolisian dan lain-lain. Nah, selanjutnya loyalitas pelanggan menjadi sangat penting karena dari loyalitas pelanggan inilah muncul pembelian berulang, kemudian rekomendasi positif dan juga kesetiaan terhadap produk yang diproduksi dari industri perkapalan. Dari latar belakang ini kami mengumpulkan rujukan penelitian terdahulu, setidaknya ada 8 penelitian terdahulu terkait dengan loyalitas pelanggan, kemudian kepuasan pelanggan, dan variabel-variabel after sale service maupun kualitas produk, sehingga dari rujukan tersebut kami tetapkan tujuan, yaitu menganalisis pengaruh kualitas produk dan layanan purnajual kapal perang terhadap loyalitas pelanggan melalui peningkatan kepuasan pelanggan dengan kerangka berpikir sebagaimana tampak di layar. Jadi ada 4 variabel: kualitas produk, kemudian layanan purnajual, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Dari kerangka berpikir ini didapatkan hipotesis yang pertama, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, layanan purnajual berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian yang keempat, layanan purnajual berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Variabel-variabel dalam kerangka berpikir memiliki indikator-indikator karena kita tidak bisa mengukur langsung terhadap variabel tetapi melalui indikator-indikator. Nah, dalam hal ini loyalitas pelanggan memiliki 3 indikator: pembelian berulang produk, merekomendasikan produk ke orang atau institusi lain, kemudian untuk produk yang sejenis tidak akan membeli dari perusahaan lain. Dalam kata lain adalah kesetiaan terhadap kesetiaan pelanggan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan memiliki 3 indikator: produk sesuai dengan harapan pada saat kontrak pembelian, kemudian kesan dan pengalaman selama menggunakan produk, dan menyampaikan testimoni baik kepada teman maupun relasi.
Untuk variabel kualitas produk memiliki 7 indikator, antara lain performance produk dalam hal fungsi utamanya, kemudian fungsi dan fitur-fitur tambahan dari produk, kemudian keandalan produk saat dioperasikan dalam tugas berat, selanjutnya kesesuaian antara permintaan pada saat pembelian dan produk aktual yang dideliver. Selanjutnya usia pakai dari produk atau umur produk, kemudian kemudahan dan akurasi pengoperasian, serta estetika interior dan eksterior. Variabel layanan purna jual memiliki 3 indikator, layanan pemeliharaan pada periode jaminan, kemudian layanan perbaikan pada periode jaminan, dan layanan dukungan suku cadang selama periode jaminan. Sedangkan untuk pengukuran, kami gunakan skala interval 1-5, di mana 1 adalah sangat tidak setuju atau mewakili sangat buruk, dan di skala 5 sangat setuju atau sangat baik. Untuk populasi pelanggan, bagaimana yang saya jelaskan tadi adalah pelanggan produk kapal perang yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan produk, artinya sudah pernah melakukan pembelian produk dan merasakan layanan purna jual. Dalam hal ini di perusahaan diwakili oleh Satuan Pengawas Pembangunan Kapal dan juga awak kapal yang mengoperasikan kapal. Kemudian samplingnya menggunakan purposive sampling, yakni pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang harus mewakili populasi pelanggan. Jadi harus representasi dari pelanggan produk kapal perang. Nah, data yang digunakan karena melalui pengambilan survei adalah data primer, di mana dari variabel-variabel yang sudah ditentukan, kemudian didapatkan nanti dari hasil survei berupa angka-angka yang akan selanjutnya diproses melalui software statistik. Metode pengumpulan datanya melalui kuesioner dengan Google Form, di mana sebelumnya dijelaskan juga tujuan dan penjelasan dari dilakukannya survei ini kepada responden. Teknik dan analisis data, analisa deskriptif untuk menyederhanakan data yang akan diterima nanti melalui survei menjadi interval sesuai dengan yang sudah dibuat, yaitu 5 interval, sehingga didapatkan range antara 1 sampai 1,8, kemudian 1,81 sampai 26, 2,6, kemudian range ketiga 2,61 sampai 3,4, range keempat 3,41 sampai 4,2, dan range kelima adalah mulai dari 4,21 sampai 5. Jadi masing-masing variabel dan indikatornya menggunakan range interval ini. Kemudian teknik analisis data menggunakan partial least square untuk menguji hubungan antar variabel, di mana kami membuat tahapan pertamanya berupa konsep model, kemudian sebagaimana kerangka berpikir yang sudah kami jelaskan tadi, kemudian evaluasi outer model, ini merupakan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya evaluasi inner model, ini yang menguji hubungan dan pengaruh antar variabel. Selanjutnya untuk menentukan pengujian terhadap hipotesis. Demikian proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.